pagi hari ini, saya DM Ashita. Saya akan melakukan pemeriksaan THT pada pasien saya, yaitu Ibu Nugraini. Sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien, jangan lupa pemeriksa harus melakukan pencucian tangan terlebih dahulu. Pertama-tama, sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan dulu posisi pemeriksa dan juga posisi pasien saling berhadapan. Kemudian, pada lutut kiri pasien bersinggungan dengan lutut kiri pemeriksa. Setelah menggunakan lampu kepala dan dinyalakan, usahakan lampu berada sekitar 20 hingga 30 cm dan memiliki diameter sekitar 2 cm. Kemudian, kita melakukan pemeriksaan kepada pasien. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, kemudian kita melakukan inspeksi pada telinga pasien. Apakah ada kelainan kongenital pada daun telinga? Kemudian, apakah ada nyeri pada tragus? Nyeri, Ibu? Tidak. Kemudian, kita melakukan penarikan pina. Apakah ada nyeri, Ibu? Tidak. Dan kita melakukan pengetukan pada tulang mastoid. Apakah ada nyeri, Ibu? Tidak. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan liang telinga pada telinga kiri dengan menggunakan jempol dan juga telunjuk untuk menarik telinga ke arah belakang dan atas, dan 3 jari berada di depan telinga. Kemudian kita melakukan pemeriksaan apakah ada kelainan pada liang telinga. Baik, Ibu, kepalanya tolong ditolehkan ke kiri. Kemudian pada telinga sebaliknya, yaitu telinga kanan, kita melakukan inspeksi apakah ada kelainan kongenital pada telinga luar atau pada daun telinga. Kemudian kita melakukan penekanan tragus, apakah ada nyeri, Ibu? Kita lakukan penarikan pina, apakah ada nyeri, Ibu? Dan pengetukan pada tulang mastoid, apakah ada nyeri, Ibu? Dan yang terakhir, kita melakukan pemeriksaan liang telinga dengan 2 jari, yaitu jempol dan telunjuk ke arah menarik telinga ke arah ujung, dan juga 3 jari di belakang telinga. Setelah melakukan pemeriksaan telinga luar, jangan lupa untuk melepaskan lampu kepala dan kemudian mempersiapkan otoskop untuk melakukan pemeriksaan pada telinga dalam. Ini adalah otoskop yang akan kita gunakan. Cara menggunakannya yaitu memegangnya seperti memegang pensil. Selain itu, menggunakan jari kelingking untuk melakukan fiksasi pada pipi. Ibu, permisi, boleh minta tolong menoleh ke arah kiri. Baik. Dengan menggunakan jari kelingking, fiksasi pada pipi, dan kita lakukan pemeriksaan dengan otoskop mulai menelusuri pada liang telinga. Baik, Ibu, kepalanya boleh kembali. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan pada telinga yang sebelah kiri. Untuk pemeriksaan telinga yang sebelah kiri, kita menggunakan otoskop dengan menggunakan tangan kiri. Kita melakukan fiksasi juga dengan telinga kiri. Kita lakukan pemeriksaan dengan memegang seperti ini otoskopnya, dan jari kelingkingnya fiksasi pada pipi. Siap, Ibu. Baik. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan rinoskopi pada pasien dan juga pemeriksaan sinus. Fungsinya, kita akan mengetahui apakah ada kelainan pada hidung pasien dan juga apakah ada infeksi pada sinus pasien. Jangan lupa, kita juga menggunakan lampu kepala lagi. Kita nyalakan dan kita posisikan 20. Kemudian, saya melakukan inspeksi pada pasien. Permisi, Bu, kepalanya. Apakah ada kelainan kongenital pada hidung pasien dan apakah ada deformitas pada hidung pasien. Kemudian saya melakukan pemeriksaan palpasi pada hidung pasien, apakah
apakah ada krepitasi? Baik, tidak ada. Kemudian kita melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior pada pasien. Dengan menggunakan spekulum hidung, kita memegangnya dengan menggunakan 3 jari dengan tangan kiri, kemudian dengan telunjuk untuk melakukan fiksasi pada ujung hidung. Permisi ya Ibu, jika tidak nyaman bisa tutup matanya jika terlalu silau. Permisi, saya masukkan ya Bu. Seperti ini kita buka dan kita evaluasi pada septum dan rongga pasien. Kemudian kita tutup sedikit dan kita lepaskan. Untuk pemeriksaan pada lubang hidung kiri, kita juga menggunakan tangan kiri dan pada telunjuk untuk memfiksasi pada cuping hidung pasien, dan kita lakukan evaluasi konka dan juga evaluasi pada septum pasien. Permisi ya Ibu. Dari arah bawah. Saat melakukan pengeluaran alat spekulum, ingat ya, jangan terlalu ditutup karena akan mencabut bulu hidung pasien. Kemudian kita melakukan pemeriksaan sinus pada pasien. Kita akan memeriksa apakah ada infeksi atau apakah ada kelainan sinus pada pasien, yaitu untuk memeriksa apakah ada sorry. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan sinus pada pasien, yaitu kita akan menekan sinus maksila pada pasien. Kemudian kita meminta pasien mengatakan apakah ada yang nyeri antara sinus atau pipi kanan dan kiri, ataukah nyeri keduanya. Seperti ini. Permisi ya Ibu. Melakukan penekanan. Ada nyeri Bu? Tidak. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan pada sinus frontal. Untuk sinus frontal kita bisa melakukan penekanan. Permisi. Selain itu kita juga melakukan pemeriksaan pada sinus yang terakhir. Ada nyeri Bu? Pemeriksaan sinus pada pasien telah selesai. Kemudian yang terakhir kita melakukan pemeriksaan tenggorokan pada pasien dengan menggunakan lampu kepala seperti tadi dan menggunakan spatel untuk menekan lidah. Untuk spatel kita menggunakan pada lidah sesuai arah lidah. Kemudian nanti kita akan menekan pada batas antara 2/3 lidah dan 1/3 lidah bagian posterior. Nanti setelah kita menekan, kita akan melihat dan mengevaluasi uvula pasien dan juga tonsil pasien. Selain itu, kita juga bisa melihat bagian orofaring pada pasien. Kita meminta pasien untuk membuka mulutnya tanpa menjulurkan lidah. Permisi Bu, boleh buka mulutnya. Kita masukkan, Bu, kita tekan lidahnya ke bawah dan kita evaluasi. Baik. Setelah itu pemeriksaan tenggorokan pada